Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu, Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Darmawisata Jebaen MTH. Liturgi yang digunakan liturgi Minggu model 1 virtual versi darurat musibah corona, model rumah tangga. Petugas yang melayani dari lingkungan pelayanan 7. BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara daring di Facebook dan di YouTube dengan membuka tautan video lengkap yang dibagikan di WA grup Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte dan persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu, Bendahara Saudari Diakon Rica Oktavianti, setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah. Tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKE Bukit Hindu, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dan pelayanan ibadah hari Minggu dilaksanakan secara virtual dengan liturgi ibadah hari Minggu model pertama virtual. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sungguh agunglah bahagia ibadah gereja, amat dalamlah maknanya bagi orang beriman. Tuhan menyatakan diri dalam disalibkan, dibangkitkan, dibenarkan dalam Roh. Tuhan menampakkan diri pada malaikat di sorga, dikabarkan pada bangsa-bangsa yang belum kenal, dipercaya oleh umatnya di dalam dunia, dan diangkat naik ke
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersyukur tiap hari karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22, pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Keluaran pasal 2 ayat 1-10, dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi,
Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebarau di sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebarau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup.
setiamu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mengucap syukur karena kekayaan rahmat-Mu yang tiada terselidiki, sehingga Engkau selalu mengasihi kami. Kami mengaku kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk mengenal kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, anugerahkan Roh Kudus kepada kami, agar pemberitaan firman-Mu dapat memberikan semangat yang lesu dan memberikan pengharapan bagi kami yang berputus asa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di surga.
Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 berbicara tentang pengenalan diri kita sebagai umat Tuhan terhadap Yesus Kristus. Menjelang kesengsaraannya di Yerusalem, Yesus ingin memastikan pengenalan para murid terhadap Dia. Untuk itu, Yesus membawa mereka ke Kaisarea Filipi, sebuah kota yang kebanyakan penduduknya adalah non-Yahudi. Hal ini penting karena beraneka ragam interpretasi orang waktu itu terhadap kehadiran Yesus. Mereka pada umumnya berpegang pada pengamatan lahiriah, itu sebabnya Yesus dikira Elia, atau Yesus dikira Yeremia, nabi yang lain, dan seterusnya. Nah, Matius sendiri mencatat bahwa Herodes mengira Yesus adalah jelmaan Yohanes yang pernah dia penggal kepalanya. Itu di dalam pasal 14 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang menarik untuk kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah bahwa pengenalan kita terhadap Yesus dipengaruhi oleh sejauh mana relasi atau hubungan kedekatan kita dengan Dia. Karena itu saudara, tanpa memiliki kedekatan dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengalami pertumbuhan iman yang benar? Kita melihat berbagai pendapat para murid terhadap Yesus. Namun hanya satu murid, yakni Petrus, yang dapat mengenal secara tepat siapa Yesus. Banyak murid tidak mengenal siapa Yesus meski Yesus membuat mukjizat di hadapan mereka. Padahal Yesus sendiri adalah inkarnasi Allah sepenuhnya atau Mesias itu sendiri. Saudara-saudara, apa yang dialami Petrus sehingga ia dapat mengenal Yesus sebagai anak Allah, tentu karena ada relasi yang baik antara dia dengan Yesus. Demikian pula dengan kita. Kita dapat mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh apabila kita memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Dia, dengan Yesus. Kemudian yang kedua, pengenalan yang benar terhadap Yesus akan melahirkan pengakuan iman pribadi kita sendiri, bukan dari pendapat atau pengalaman orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus menanyakan kepada para murid, siapakah aku ini menurut kalian? Nah, dari pertanyaan Yesus kepada para murid ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus menghendaki kita berani menunjukkan status kita sebagai pengikutnya dimanapun kita berada. Saudara, inilah sebuah tanggung jawab bagi kita di tengah masyarakat yang semakin plural, semakin majemuk, sebab ada banyak orang enggan menyatakan sebagai pengikut Kristus demi keamanan dirinya. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa Yesus membawa para murid ke Kaisarea Filipi? Ini bukan kebetulan, karena Kaisarea Filipi saat itu adalah sebuah kota besar yang warga masyarakatnya majemuk dengan berbagai agama dan kebudayaan. Yesus membawa para murid ke kota yang seperti ini agar para murid berani menyatakan pengakuan iman mereka sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan mereka.
Saudara-saudara yang kekasih, hal yang sama pula dituntut dari kita sebagai pengikut Kristus di masa kini. Dengan pengakuan iman yang jujur bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah memperkenalkan iman kita dan menjadi gaya hidup di tengah dunia dengan keyakinan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pengalaman dan pengenalan yang benar terhadap Yesus akan terkait dengan tanggung jawab iman kita kepada Allah dan sesama. Perhatikan jawab Yesus, saudara-saudara. Setelah Petrus memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus." Petrus artinya batu karang. "Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudara, artinya setelah Petrus memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus, maka kepadanya diberi tanggung jawab terhadap eksistensi jemaat dan pengikut Kristus di dunia ini. Itu sebabnya kepada Petrus juga diberikan kunci kerajaan sorga. Sehingga apa yang diikat dia di dunia, terikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan di dunia, terlepas juga di surga. Saudara-saudara, inilah bukti sebuah tanggung jawab yang besar bagi setiap orang yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, agar menjadi batu pondasi pendiri jemaat Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, tanggung jawab ini bukan hanya diberikan kepada Petrus saja, tapi juga kepada kita sebagai pengikut Kristus di masa kini. Setelah kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus, maka tugas kita selanjutnya adalah membangun persekutuan sebagai jemaat Allah di dunia ini. Kita jangan pesimis terhadap tugas ini. Sebaliknya malah optimis. Sebab Tuhan akan memberikan otoritas surgawi kepada kita. Sama seperti kepada Petrus. Tuhan kiranya memampukan kita untuk menjalankan tugas mulia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu yang kekal. Kami memuji Engkau serta mengaku bahwa kami tiap hari berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan itu, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Tetapi Tuhan telah menganugerahkan pengampunan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Karena itu tolonglah supaya kami selalu mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang sempurna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami juga supaya kami jangan serupa dengan dunia ini, melainkan kami selalu berubah oleh pembaharuan budi di dalam Roh Kudus. Kokohkanlah sabda firman-Mu yang telah kami dengarkan agar menjadi kekuatan dan penghiburan di masa-masa yang sulit. Penuhi dengan kasih Kristus sekalian orang yang telah Engkau tetapkan menjadi gembala dan hamba-Mu, para penatua diakon, para penginjil, para pendeta, guru sekolah minggu, pengurus pelayanan kategorial, dan semua orang yang melibatkan diri dalam pelayanan di tengah jemaat. Berilah kekuatan kepada semua utusan Injil-Mu ini, supaya mereka menjadi saksi yang hidup, sehingga dengan demikian gereja-Mu dibangunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persatukanlah mereka di dalam roh damai sejahtera, supaya mereka senantiasa menjadi garam dan terang di dunia ini. Sadarkanlah orang-orang yang tidak mau bertobat, supaya mereka pun dapat mengambil bagian dalam keselamatan-Mu. Kuatkanlah mereka yang baru percaya agar mampu bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buahnya dalam perilaku hidup sehari-hari.
Lindungilah mereka yang belum percaya sepenuhnya akan nama Yesus, agar suatu saat hati mereka terbuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anugerahkanlah keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan bagi seluruh anggota jemaat kami dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, agar segenap warga jemaat mampu melaksanakan tugas, baik sebagai warga masyarakat, lebih-lebih sebagai warga bangsa ini. Bimbinglah juga anak-anak kami dalam pendidikan, agar hidup mereka nanti bermakna bagi sesama dan juga bagi nama-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu juga menyinari kami dalam pengajaran katekisasi para muda-Mu di gereja, supaya mereka mendapat mengenal kasih Kristus dan yang telah memanggil mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Bapa di surga, berkatilah Gereja Kalimantan Evangelis, baik sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi bangsa ini. Dan tolonglah anggota jemaat kami yang menderita sakit, di rumah maupun di rumah sakit, supaya mendapat penghiburan, kekuatan, dan pemulihan. Kasihani mereka yang telah lanjut usia, agar dengan berkat Tuhan mereka mampu menikmati masa tuanya dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Limpahkanlah kasih karunia-Mu bagi anak-anak yang terlantar dan para orang-orang yang berkekurangan, agar mereka mampu melihat bahwa kasih dan penyertaan Tuhan dilimpahkan dalam hidup mereka sehari-hari. Lengkapi sukacita jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, agar momen kebahagiaan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami serta pemerintah melalui kuasa Roh Kudus, melalui kehidupan kebaikan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR maupun DPD, para gubernur dan wali kota, bupati dan segenap kawasan di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berilah akal budi dan kebijaksanaan agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, jujur dan benar. Ya Bapa, dengarkanlah seluruh doa kami oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengantar persembahan. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan untuk kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 9-10. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Ku beri persembahan
Zakaria, ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.